Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas bagaimana sih caranya untuk menguji sebuah alat penambah tenaga, baik berupa alat macam-macam seperti filter udara, seperti knalpot racing, juga kalau misalnya bentuknya aditif atau barang aneh-aneh seperti magnet, atau seperti produknya penulis berkapasitor, atau misalnya semanite, itu gimana sih cara ngujinya? Kebanyakan alat seperti ini bisa memberikan efek yang menipu gitu loh. Jadi pakai film terasa mantep, tapi padahal kalau diukur beneran enggak. Bisa aja kita pas sudah melakukan metode uji ya, secara nggak sadar kita itu melakukan pakai gasnya pakai eco riding gitu. Biasanya enggak, terus waktu coba jadi pakai eco riding secara nggak sengaja, karena disebut tarikan gasnya bisa lebih halus di RPM rendah dan seterusnya. Jadi kita jadi merasakan tarikan mesin di RPM rendah, terus ya akhirnya jadi irit beneran motor. Dan kadang sering sih feeling yang kita rasakan itu salah, terasa tenaga mantep, suara lebih enak, tapi kita sendiri nggak sadar bahwa sebenarnya gas ini, putaran gas ini sudah berubah dari biasanya. Jadi orang itu, manusia itu punya daya adaptasi yang tinggi. Karena daya adaptasi ini kita jadi nggak bisa membedakan antara putaran gas yang sebelumnya butuh sedikit jadi butuh banyak, itu kadang begitu. Terus respon gas yang yang landai dengan yang ekstrim, itu kita biasanya lebih merasakan yang ekstrim. Jadi tarikan yang mesinnya lebih enak, jadi kita rasakan kurang enak gitu. Alat yang mengurangi tenaga bisa jadi kita putuskan punya efek lebih baik daripada alat yang beneran meningkatkan tenaga. Ada yang ngomong kalau mesin tenaganya bertambah itu lebih halus. Penulis setuju itu, karena kadang penulis nggak sadar motor ini ternyata udah lebih kencang dari biasanya. Jadi waktu ngegas rasanya halus, rasanya enak, kayak nggak ada tenaganya gitu, halus. Tapi tahu-tahu nengok ke kaca spion, motor-motor kok pada ketinggalan semua, pada di belakang semua, padahal biasanya enggak kayak gitu. Atau kendaraan terasa nggak enak, kendaranya kok kayak gini, nggak enak. Begitu dilepas, ternyata tadinya itu sudah lebih enak. Sulit. Dulu waktu penulis pakai motor karbu juga gitu. Kan motor karbu itu gampang nyetelnya ya, nyetel filter udara aja pengaruhnya banyak. Kok nyetel setelan angin, jadi setelan angin itu setelan yang warna kuning, ada bisa diputar dari luar karbu, itu setelan angin. Ada juga yang setelan idle, tapi yang bukan yang idle ya, pokoknya yang setelan satu lagi selainnya setelan idle. Itu kerasa bedanya.
Nah, terus gimana caranya nguji yang lebih baik? Karena pakai feeling nggak bisa, pakai suara motor juga nggak bisa, apalagi sekarang motor kan senyap-senyap semua. Cara yang efektif untuk menguji itu ya kalau ada MID itu bagus, enak, kita tinggal pakai. Kita biasanya berangkat riset, terus kita jalankan seperti biasanya gitu. Dan nggak cuma sekali ya, harus beberapa kali, karena kalau cuma sekali ada resiko ya perjalanan berubah gitu lah. Ya minim bisa ada 10 data pembanding lah, 10 kali waktu masih sebelumnya dan 10 kali sesudahnya. Itu kalau perubahannya kecil sulit. Mau pakai acuan full to full lebih sulit lagi, karena metode full to full tuh nggak bisa 100% akurat, karena kadang tangki digoyang bisa diisi lagi, itu kan repot. Kalau ngisinya nggak digoyang-goyang bisa jadi ada gelembung, ada udara yang nyangkut di tangki dan akhirnya ngukurnya jadi salah. Pakai MID lebih akurat. Masih MID-nya nggak akurat, tapi paling nggak dia kan ada angkanya yang bisa dipakai membandingkan. Kalau ada instant mileage lebih bagus lagi. Kita tinggal pilih cuaca situasi kapan kita melakukan pengujian. Misalnya siang hari ya lakukan siang hari terus, malam hari kita lakukan malam hari terus. Kita pertahankan kecepatan kendaraan dengan konstan. Jalan 80 ya 80 terus, jalan 60 terus, sesuaikan. Dan ini nggak cuma sekali, kalau bisa lakukan minim 3 kali lah, sampai benar-benar yakin angkanya selalu itu ketika kita lakukan. Baru setelah modif kita lihat angkanya gimana. Untuk modif-modif tertentu kadang efeknya bisa telat. Jadi terutama yang berhubungan dengan bahan bakar ya, itu efeknya kadang ada delaynya, ada jedanya. Nggak peduli itu yang model magnet, model temper, model produknya penulis pro kapasitor, penulis produk aditif, itu efek instan dengan setelah beberapa waktu dipakai itu bisa beda. Jadi penulis pernah pakai aditif Eco Racing, itu waktu pertama agak terasa enak gitu, tapi sesudah 20 km parah, tenaga itu terasa nggak ada, beda banget, ekstrim. Jadi rupanya ini aditif ini nambah kerak, nggak nambah kerak di mesin ya, Eco Racing tuh. Menurut penulis gitu loh ya, menurut perkiraan penulis gitu. Jadi begitu dipakai itu nggak langsung, tapi setelah 20 kilometeran gitu baru terasa nggak enak sekali gitu loh. Dan berhenti pun juga gitu, berhenti pakai Eco Racing, misalnya bensin dihabiskan sampai hampir habis, tinggal 500 ml, anggap aja gitu. Nah itu efeknya nggak langsung instan, butuh beberapa waktu. Kira-kira berapa kali ya? Butuh minim 2 kali isi bensin. Jadi isi bensin pertama masih kerasa nggak enaknya, isi bensin kedua baru kerasa enaknya. Efek sama juga penulis rasakan waktu ganti dari premium ke pertalite. Begitu pertalite, wah kan nggak enak.
Itu untuk kembali normal, rasanya premium lagi, itu bisa enak lagi, itu butuh ya itu kira-kira 2 kali pengisian. Tinggal dihitung sendiri 2 kali pengisian berapa kilo itu. Lama. Oli mesin juga gitu, oli mesin juga pengaruh kan. Oli mesin itu kan namanya pembakaran, pasti melumasi dinding piston, dinding silinder. Pistonnya juga dilumasi, valve-nya juga dilumasi. Pasti ada yang bocor ke ruang mesin. Dikit lah, dikit atau banyak pasti ada. Dan karena itu efeknya juga terasa juga. Misal pakai oli khusus matic yang banyak aditif extreme pressure-nya, tenaga langsung nggak enak. Ingin balik enak lagi, ya butuh beberapa ganti oli, minim 2 kali. Jadi ya butuh adaptasi. Kalau misalnya produk penulis, pro kapasitor, itu juga sama. Efek itu mungkin waktu pertama terasa, tapi ya itu bertahap, nggak bisa langsung full 100%. Kadang malah kalau masangnya keliru, misalnya posisinya ternyata konflik dengan radiator, konflik dengan alat lain yang sedang dipasang, nah itu waktu pertama enak, hari kedua justru nggak enak. Ya ada sensitif model seperti itu. Memang feeling itu nggak bisa diandalkan. Contoh-contoh feeling yang bisa diandalkan itu bukan soal suara, bukan soal terasa mantep atau tidak, tapi sentakan yang terutama bisa diandalkan itu. Terutama sentakan saat awal itu paling terasa itu. Tentu aja ini hanya untuk modif yang merubah bensin jadi terbakar lebih baik loh ya. Kalau yang modif open filter pakai knalpot racing ya tentu aja tarikan awalnya jadi berkurang karena ya RPM bawah itu udaranya makin ngempos, makin berkurang, jadi nggak ideal. Terus ya itu kalau mau bener-bener ngecek harus agak lama ujinya. 1 minggu mungkin kurang, 2 minggu lah. Karena seminggu pertama itu nggak pakai, seminggu kedua itu pakai. Dan repotnya kadang misal alatnya konflik gitu ya dengan modif lain, itu perilakunya mesin jadi berubah, nggak berkurang misalnya, tapi berubah. Misalnya asalnya RPM rendah itu tarikannya enak, tarikan sentakan ya, tapi di RPM tinggi top speed kurang, itu bisa terjadi. Di RPM rendah terasa kayak ngempos gitu, tapi top speed nambah, nah itu bisa terjadi. Ya kita makanya harus mengkombinasikan cara pengujian satu dengan yang lain. Cara pengujian yang mutlak itu dyno, tapi dyno kan pengujinya cuma waktu gaspol. Kalau gas setengah-setengah enggak. Kalau gaspol gitu ya bisa salah juga, karena namanya misalnya tuning ya, tuning ECU kan motor nggak selalu gaspol, kadang gas separuh, gas seperempat, kecuali kalau misalnya dynonya pakai dyno eddy current ya, pakai yang bukan model tong-tongan gitu. Namanya apa sih yang eddy current dulu, lupa lah namanya. Pokoknya mesin dyno itu ada 2 jenis, yang satu itu pakai gaspol, yang satu itu mengandalkan hambatan.
Jadi yang mengandalkan hambatan itu diukur berapa dorongannya ke papan atau besi yang ditabrak. Kalau yang apa model tong itu yang diukur itu adalah seberapa cepat silinder di bawahnya roda ini muter. Itu yang model tong. Masing-masing dyno ada keunggulan sendiri-sendiri. Kalau yang dyno model tong itu kalau untuk nguji gaspol terus mantep. Kalau pingin nguji gas separuh, gas seperempat, itu cocoknya yang pakai model eddy current. Ya apa sih namanya Mas eddy current ya, lo lupa lah. Pokoknya yang model yang langka. Kebanyakan modelnya model tong itu, model apa drum. Apa sih namanya, wah lupa lah. Cara lain bisa pakai ngukur akselerasi, tapi ngukur akselerasi kadang terpengaruh juga. Kalau misalnya dibuat sekonsisten mungkin, masalahnya ngukurnya itu loh, alat pengukur yang akurat itu jarang ada. Mungkin harus beli khusus Reslogic. Pakai HP itu susah. HP itu biasanya mengandalkan GPS, sementara GPS itu update-nya nggak tentu, ada jedanya. Dan yang ngatur timingnya GPS ini bukan aplikasinya, tapi sistemnya, Android-nya, iOS-nya. Jadi nggak bisa programnya itu nyuruh, sinkronisasinya mulai sekarang, lakukan sekarang, mulai start. Jarang. Biasanya pasrah bongkoan sama OS-nya. Jadi kalau pas sedang sinkron sama update posisi bisa dapat tinggi angkanya. Kalau pas lagi agak telat dapat rendah. Ya nggak konsisten kadang. Perbedaannya ya, penulis contohkan, penulis pakai aplikasi namanya Reslogic Lite. Ya artinya Reslogic yang versi gratisan. Itu beda angkanya besar. Contoh catatan kalau pakai detik ya, bedanya bisa 1 detik, dari 8 hingga 9, atau dari misalnya 7,5 sama 8,5 gitu kalau ukuran detiknya. Ukuran jarak juga ukuran jarak juga gitu, sama aja. Jadi mestinya sampai batas ini sudah langsung oke, sudah langsung pas, harusnya sudah nunjukkan 400 meter. Itu meterannya nggak bisa nunjukkan langsung gitu. Mungkin lebih cocok kalau pakai stopwatch ya. Cuma masalahnya jadi nggak bisa sendirian, harus ada orang lain. Jadi langsung nunggu motornya grung gitu baru dinyalakan, terus di timing cetek gitu. Itu mungkin malah yang lebih akurat daripada kalau aplikasi GPS. Karena kan motor geraknya kencang, sementara update GPS-nya itu nggak bisa sekencang motornya. Apalagi ya, untuk mengenali gitu butuhnya emang kesabaran. Macam-macam kan alat ya, reaksinya juga macam-macam. Contoh yang namanya kita juga harus tahu ya, alatnya itu fungsinya bagaimana. Kayak contoh kalau misalnya nambahi air, semburan air, uap air ke intake pakai water bubbler lah, itu efeknya apa?
nambah oktan, membuat pembakaran berkurang. Nah itu ngujinya juga harus pas, pakai bensin yang oktannya terlalu rendah. Nah itu baru cocok untuk pengujian. Terus contohnya alat lain, alat yang memutar udara yang masuk ke karbu. Nah itu efeknya apa? Itu efeknya sama dengan memperpanjang saluran intake. Jadi efek itu lebih besar dirasakan di RPM rendah, sementara di RPM tinggi kehambat. Nah itu kita lihat apa benar waktu pakai kendaraan di RPM rendah itu lebih irit. Ujinya jangan pakai gaspol, sudah nggak sesuai lagi. Terus apalagi itu Hendershot, sorry salah, Robert Hull efek. Itu alatnya sederhana, cuma pasang kabel dari terminal negatif sambung ke dioda, sambungkan ke tutup oli yang dari logamnya kena oli. Bisa pakai apa, probe juga sama. Itu efeknya apa? Hanya di RPM tertentu saja, nggak di semua rentang RPM atas tutup bawah. Terus pakai aditif juga gitu, kan ada aditif yang pengaruhnya ke oktan, ada aditif yang pengaruhnya ke kandungan energi. Nah kita harus tahu itu. Contoh kalau pasang pro kapasitor di kabel busi, nah itu efeknya cuma di RPM bawah, di RPM tinggi nggak begitu terasa, cuma terasa dari sentakannya tok. Gas jadi diputer nggak terlalu banyak, sudah jalan motornya, cuma itu. Tapi kalau di RPM tinggi nggak bisa dibedakan, kecuali kalau pakai pro kapasitor di selang bensin. Nah itu bisa dilihat top speednya nambah enggak. Cuma kalau di RPM rendah mungkin nggak begitu kelihatan. Kalau di dyno kelihatan jelas efeknya itu. Pakai pro kapasitor di RPM menengah itu sedikit bedanya, di RPM tinggi banyak. Jadi waktu penulis coba dyno di Suzuki Spin 125cc itu di RPM rendah dikit sekali bedanya, di tengah-tengah cuma berapa 10%-an, dan di kecepatan tinggi itu banyak. Aslinya 3 HP jadi naik 4 HP. Jadi ya itu kita harus tahu perilakunya modif itu. Kalau ngujinya pro kapasitor di selang bensin di RPM rendah, kita nggak akan tahu. Ya kita harus uji di waktu gaspol, dilihat top speed nambah apa enggak, motor makin kencang atau enggak. Terus aditif bensin, jangan pakai aditif bensinnya rusak ya. Kita pakai misalnya nano RPM atau RPM atau Bio1 Racing lah, sama sih produknya, cuma beda penjualnya, beda MLM aja. Nah ini apa yang harus kita lakukan? Biasanya itu feelingnya itu adalah seperti kalau bensinnya kandungan tenaganya nambah, gimana ya jelaskannya. Ini antaranya pakai Pertalite dengan Pertamax lah, bisa anggap aja gitu. Ya tentu kita juga harus perhatikan, soalnya penambah tenaga itu macam-macam. Ada yang mempengaruhi oli juga. Misalnya pakai aditif sering-sering suara mesin jadi lebih kasar. Itu harus diperhatikan juga, karena bisa jadi penilaian kita berubah kalau kita mempertimbangkan suara kasar sama halus itu. Ada yang bikin suara knalpot lebih jelas, misalnya kalau pakai oli mesin yang nggak banyak aditif extreme pressure-nya, itu suara mesin lebih jelas juga. Ya sepertinya itu aja lah. Semoga bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.